Oke, oke, selamat siang teman-teman. Seperti yang kita diskusikan ya, ini kita rekam. Kemudian nanti buat teman-teman yang tidak hadir bisa menyimak melalui rekaman. Nanti saya upload di YouTube saya sehingga nanti bisa mengakses seperti itu. Hari ini kita mencoba berdiskusi mengenai kointegrasi dalam analisis ekonometrika. Setelah kemarin kita berdiskusi mengenai konsep ARMA, ARIMA gitu ya, kemudian partial adjusted model gitu ya, PAM, dan hari ini kita coba berdiskusi terkait dengan konsep kointegrasi. Dan teman-teman yang saya hormati, sebenarnya secara dasar konsep kointegrasi itu merupakan sebuah hubungan ya, jangka panjang yang itu sifatnya antar variabel non stasioner. Nah, variabel ekonomi itu sering bersifat non stasioner. Contoh seperti apa? Gross Domestic Product, PDRB misalkan ya, kemudian nilai konsumsi, kemudian nilai investasi, baik itu investasi dalam negeri dengan satuan tertentu dan investasi luar negeri dalam satuan tertentu. Nah, kemudian juga ada nilai tukar. Ketika kita melihat bahwa ternyata data-data variabel ekonomi itu yang bersifat makro itu ternyata tidak non stasioner, otomatis akan ada resiko ya. Nah, resiko ini yang dinamakan resiko spurious regression. Nah, kita sebenarnya bisa meminimalisir resiko spurious regression ini. Nah, dan ketika kita melihat ada kombinasi sebenarnya antara pola-pola yang non stasioner dan bisa menjadi stasioner gitu loh. Nah, oleh karena itu, langkah pertama adalah bagaimana variabel yang tadinya non stasioner itu menjadi stasioner. Disinilah pola variabel bisa berkointegrasi. Nah, beberapa penelitian yang saya lakukan, kalian bisa googling, searching di Google Scholar, Google Scholar saya, kalian bisa googling juga di Scopus saya, bahwa kami melihat gitu ya, intuisi kointegrasi itu sebenarnya ketika variabel itu stasioner gitu ya. Walaupun ada beberapa kasus saya pernah mencoba variabel non stasioner itu eh, sebenarnya gini, variabel yang baik itu kan baik tidak baik itu istilah yang kita perlu diskusikan bersama. Dan idealnya variabel itu bergerak bersama-sama dalam jangka panjang. Artinya apa? Misalkan ketika Anda mengambil variabel untuk Anda teliti, kemudian hal itu akan Anda ambil gitu ya, dan hasilnya akan Anda ambil untuk mengambil keputusan. Gitu, otomatis Anda harus melihat variabel ini memiliki relasi dan integrasi nggak ya sebenarnya ya dengan variabel lainnya. Ketika Anda mengatakan bahwa investasi itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun konsumsi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun em, kemarin kita ngomong remitansi gitu ya, terkait dengan TKI gitu. Apakah remitansi memang punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi? Nah, pada prinsipnya kita bisa melakukan pola intuisi itu tadi dihubungkan dengan pola-pola teori ekonomi ya sebenarnya ya yang relevan, Lewis, Schumpeter, Keynes, dan banyak hal lainnya yang itu sebenarnya bisa kita atur gitu loh, termasuk konsep struktur pasar. Karena kita tidak bisa menyamakan konsep investasi pada struktur pasar, misalkan BOT ya, kemudian transfer gitu, dengan pola yang memang murni swasta gitu loh. Mana kita ngobrol terkait di area Kendal gitu ya. Itu benar-benar pola yang cukup menarik ya. Dikatakan BOT itu tidak, tapi dikatakan murni swasta tidak juga karena pemerintah masuk untuk intervensi lahan gitu loh. Menyediakan lahan, menyediakan ekosistem. Dan jika kalian ada waktu, mungkin ya kalian bisa dalam tanda kutip jalan-jalan melihat area Kendal Industrial Park yang saya sampaikan kemarin. Saya beberapa kali melewati dan saya sekali sih masuk karena dalam rangka itu tadi ya ada kajian em, apa namanya konsultan ahli di sana dan wah gokil sih isinya isinya gokil banget sih. Tapi ketika saya masuk
Apakah itu murni swasta? Enggak juga, tapi mereka beli gitu loh. Mereka menyiapkan relasi, mereka menyiapkan regulasi, mereka menyiapkan ekosistem, exit tol bos, langsung boom masuk kendali industri apa kurang kurang canggih apa coba? Ya karena Pantura itu tadi ya kekuatannya di situ. Jadi orang kalau membangun pabrik itu mau mikir dua kali untuk akses pun itu juga apa namanya ya mungkin akan ya ya udah lawang dekat dengan tol dekat dengan gimana ya pojok sana. Heeh. Burian di sana pojok, sorry ya sedikit ada distrak. Artinya ketika kita berbicara misalkan variabel tadi ya investasi ternyata bergerak nih gitu. Otomatis akan berefek ke apa pertumbuhan ekonomi. Nah pertumbuhan ekonomi kemudian bergerak juga ke paritas daya beli, kesempatan kerja dan sebagainya. Nah, itu variabel-variabel yang sebenarnya secara makro kita bisa angkat kayak gitu loh. Nah, di sini ada pola fluktuasi jangka pendek biasanya yang berbeda. Namun, tadi saya sampaikan ya, tidak semua langsung bergerak sama dalam jangka panjang. Tapi pada akhirnya akan menuju ke titik equilibrium gitu. Ketika misalkan tadi konsumsi dan pendapatan dan jika C min beta Y itu stasioner, maka C dan Y itu bisa berkointegrasi. Nah, ada beberapa konsep langkah ya teman-teman dalam uji stasionaritas pasti yang menggunakan unit road test, kemudian ada ADF atau PP test gitu ya dan pastikan variabelnya dan kemudian kita bisa melakukan uji Engel-Granger, kemudian Johansson seperti itu. Kita akan mencoba setelah ini ya untuk proses apa prakteknya gitu ya dengan metode Angel Granger regresi OLS variabel ya yaitu sama dengan alpha plus beta xt ditambah error t, ambil residual errornya kemudian diuji stasionaritasnya dia menggunakan ADF dan jika stasioner berarti terdapat kointegrasi. Nah artinya apa, pemaknaannya gimana, dan setelah itu hasilnya mau diapain nih kayak gitu ya, dan langkah selanjutnya seperti apa kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu. Nah, metode Johansson ini cocok untuk lebih dari dua variabel. Biasanya kita menggunakan vektor autoregression dan kita bisa menggunakan pola ini untuk menguji juga konsep vektor kointegrasi kayak trace testnya, kemudian max engine value testnya, dan kita bisa melihat ini nanti jangka panjang. Jadi kayak misalkan investasi pemerintah kan, misalkan tadi untuk membangun Kendal Industrial Park itu modalnya besar bos, ya kan, nggak yang kita bermain 80-100 miliar kan, dan itu kan butuh pola korelasi jangka panjang kayak gitu. Nah ketika melakukan investasi otomatis kan melihatnya nggak 5 tahun ke depan kan, bisa jadi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, ceteris paribus kan seperti itu. Nah disinilah metode ini digunakan untuk memastikan bahwa variabel-variabel yang memang akan digunakan untuk mengambil keputusan itu memiliki hubungan jangka panjang. Jangan sampai tadi ada spurious regression. Ketika ada spurious regression, efeknya apa? Bisa jadi tidak efektif, bisa jadi tidak efisien. Hanya saja membalik. Pola statistik ini alat untuk digunakan dalam mengambil dan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Apakah kemudian alat ini benar-benar bisa kita percaya dalam mengambil keputusan? Bisa iya, bisa tidak. Makanya saya tadi di awal tulis intuisi kointegrasi karena ini basisnya intuisi juga. Kalian sebagai seorang ekonom itu juga jangan terlalu terpaku pada konsep kuantitatif. Walaupun saya beberapa kali diskusi dengan kolega dari dalam negeri maupun luar negeri, kekuatan yang paling baik dalam konsep ekonometrika atau ekonom adalah angka. Walaupun seperti itu. Saya ngobrol dengan supervisor saya waktu itu di UNS gitu ya, Putri. Eh, kita sempat diskusi yang cukup menarik gitu ketika beliau men-statement seperti itu. Dan saya pun juga mengiyakan karena ketika kita berbasis pada kualitatif, maka jatuhnya kepada hanya intuisi saja tanpa data-data konkret. Namun, dengan adanya angka, dengan adanya kuantitatif ini, kita bisa melihat hubungannya secara ilmiah dan secara konkret. Hanya saja, kita harus tetap mengimbangi pertimbangannya dengan konsep intuisi. Kita harus melihat lapangannya seperti apa, sosialnya seperti apa, peta politiknya seperti apa. Jadi kita bisa
bisa mengambil semua konsep objektivitas. Nah, disitulah filsafat ilmunya sebenarnya dapat. Kuantitatifnya jalan, kualitatifnya jalan, kita hubungkan, jadi itu bisa ditimbang semua nih pertimbangan. Nah, setelah pertimbangan itu dapat, kita bisa mengambil keputusan yang paling bijak. Seperti itu. Even, bahkan ya ketika kointegrasi itu sebenarnya mungkin hanya hubungannya jangka menengah. Kayak gitu lah. Tapi yang terpenting adalah kalian bisa memahami bahwa kointegrasi itu penting untuk menghindari spurious regression atau regresi palsu. Karena dengan menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antar variabel, maka kita bisa melihat bahwa apa yang akan nanti kita ambil keputusan di kemudian hari itu sesuai dan tepat. Gitu. Setidaknya kalau meleset itu kecil. Setidaknya kalau meleset. Beberapa kali saya menggunakan konsep kointegrasi untuk mengambil keputusan di daerah, itu ada naik ada turun. Gitu. Di Banyumas misalkan, waktu itu kami membantu untuk TPA BLE dan BLUD pariwisata. Ada beberapa variabel gitu ya dari kelayakan proyeknya itu yang sebenarnya ini bisa berefek tapi jangka menengah dan jangka panjang kayak gitu. Nah, kami melihat itu karena balik pola anggaran itu kan juga besar ya. Uang yang sudah digelontorkan dari dana PEN ataupun dari APBD atau dari APBN kan harapannya digunakan secara maksimal. Nah, polanya kan seperti itu, teman-teman. Jadi, spiritnya tuh gitu dulu. Nah, alat ini untuk membantu kalian untuk menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antar variabel, baik itu ekonomi makro atau ekonomi mikro. Seperti itu. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan coba untuk praktek ya. Oke, teman-teman yang saya hormati, sudah kelihatan ya stata saya? Cek, cek, satu, dua, sudah kelihatan? Mohon Sudah, konfirmasinya. Pak. Sudah, Pak. Sudah Lovely, kelihatan. yes. So, saya sudah memperlihatkan pola statanya. Di sini ada tahun GDP dan investasi. Kita akan mencoba satu variabel ya. Saya juga sudah menyiapkan do file-nya. Di Google Drive sudah ada juga sampai pertemuan 6 ini dan udah saya siapkan semua jadi tinggal kalian pakai namanya do file uji kointegrasi GDP dan investasi by Rohmat Aldi Purnomo. Em, di situ urutannya udah ada teman-teman. Jadi langkah pertama adalah kalian import data yang ada di Excel yang sudah saya siapkan juga. Nominalnya bisa kalian ubah, bisa kalian atur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, pertama adalah kalian mendefinisikan dulu data time series ya. Di sini kalian bisa menggunakan gen, kemudian gen, kemudian year ya. Year di sini kan sama dengan tahun ya. Year sama dengan tahun. Pakai tahun. Gini sih tulisannya oh T-nya gede, oh T-nya kecil. Dah. Nah, di sini akan muncul year gitu ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kalian melakukan pola T-set year-nya. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa time variable deltanya kita menggunakan tahun 2000 sampai 2019 alias um, ya time series 19 tahun ya, as simple as that. Kemudian kita lanjutkan menggunakan cek stasionaritas. Nah, kita bisa dengan defuller tadi ya, defuller kemudian GDP, koma, lex, spasi lex, kurung buka, kurung satu, kemudian kurung tutup.
Di sini ada data seperti ini, kemudian kita selesaikan dulu sampai ke di Fuller ya, yang investasi. Do file-nya sama gitu, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan diferensiasi data jika terjadi stasioner. Komennya gen spasi D kemudian underscore GDP besar sebuah spasi sama dengan spasi D titik GDP gitu. Nah, ini ada satu ternyata yang missing gitu untuk di apa namanya distasionarkan gitu. Kemudian ada investasi juga. Boom, ada satu juga ternyata di investasi. Jadi teman-teman, kalian bisa langsung menggunakan alat ini gitu ya untuk memproses di proses modelingnya mana yang missing, mana yang tidak missing. Kalau ada missing langsung kita bisa buang. Itu enaknya gitu. Kalau yang di beberapa alat lainnya ya terkadang nggak bisa sampai titik ini. Nah, kalau di Stata dengan modeling seperti ini kita bisa gitu. And then em, ya tinggal di fuller lagi kayak tadi. Boom. Nah, datanya udah beda tuh. Kemudian em, tadi kan yang mana nih GDP ya? Ini aku coba yang investasi. Tadi datanya kan pakai INF ya. Boom. Statistiknya 0,782 dan 0,255. Nah, apa itu dan bagaimana membacanya kita proses ya. Nah, habis itu kita tinggal pakai angle Granger test saja, pakai regress, GDP investasi gitu-gitu. Datanya udah langsung keluar semua nih. Itu predik nih, gitu. Misalnya kita prediksi ya, boom, datanya keluar juga. Kemudian kita pakai di Fuller ya, datanya juga bisa langsung keluar. Dan yang terakhir ya sebenarnya kalian bisa menggunakan. Jadi gini kan tadi saya ngobrol ada dua ya, pakai Angel atau pakai Johansson. Ya plus minus lah, tinggal bagaimana kalian pakai yang mana paling prefer gitu. Saya coba pakai yang Johansson ya. Nah, kan kurang lebih datanya sama sih, trace statistiknya sama critical value-nya kan di 5% ya. And then kita pakai fact rank-nya yang ini. Oke, that's it untuk kointegrasi. Nah, ada yang mau nyoba membacakan teman-teman yang saya hormati? Silakan kalau ada yang mau membantu saya membacakan. Yang di Fuller dulu atau yang mau langsung regressnya atau mau yang legs-nya yang ini gitu ya. Misalkan ini nih bacanya gimana gitu. Augmented Dicky Fuller. Yuk, teman-teman, ada yang mau? Oke, saya coba membacakan ya yang saya blok ini ya. Kan interpretasinya kita lihat ya outputnya tuh tes statistiknya 0, berapa? 0,255. Critical value-nya kan berarti kalau 1% itu minus 375, kalau 5% itu minus 3, dan 10% itu minus 2,630. McKinnon p-value-nya kan 0,9752 ya, dengan jumlah observasi berapa? 17. Artinya ada 17 data di situ ya. Nah, interpretasinya kita bisa mulai dari hipotesa dulu, H0 sama H1-nya atau HA, whatever you want. Mau H0 HA, H0 H1 gitu ya. Data memiliki unit rod dan data stasioner. Nah, perbandingan statistik uji dengan critical value ini kan berarti nilai tes statistiknya 0,255 itu positif ya. Berarti jauh lebih besar dibandingkan critical values yang tadi minus 3,7, minus 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, karena tes statistik itu lebih besar dari critical values, nah ini ingat harus lebih kecil atau lebih negatif daripada critical values agar total H0-nya itu ya tadi gagal menolak H0. Nah, artinya apa? Value-nya sendiri kan di angka 0,9752 yang artinya ini sangat tinggi.
kan lebih 0,05 ya. Nah, artinya tidak ada cukup bukti kuat untuk menolak H0. H0 tadi apa? Data memiliki unit root atau non stasioner. Nah, kesimpulannya berarti kan variabel investasi ini masih non stasioner pada tingkat signifikasi 1, 5, ataupun 10%. Dan data ini mengandung unit root sehingga, nah ini tidak cocok untuk langsung dianalisa menggunakan regresi time series yang mensyaratkan stasionaritas. Nah, langkahnya apa? Tadi jika variabel ini sudah di difference sekali tapi hasilnya masih non stasioner, coba di difference lagi atau tadi second difference. Nah, atas pertimbangan transformasi lainnya gitu ya, Anda bisa menggunakan log dan seterusnya. Jadi dua kali itu polanya dan Anda juga bisa cek tadi dengan ADF pada tingkat lain. Nah, pada asumsi bahwa kita bisa ternyata ya selesai dan ternyata ini nanti tidak minus gitu ya, kita bisa langsung melakukan regresi. Nah, regresi seperti biasa, determinan, something like that, gitu ya, dan pengembangan aja, gitu. Nah, contoh yang saya blok lagi ya, gitu ya. Di sini bisa terlihat bahwa output utamanya kan F statistiknya kan P value-nya, wah kayak banget. Lebih dari 9999. Oke sih, dummy data hari ini. Modelnya signifikan secara keseluruhan ya. R square-nya 0,9, 99 variasi GDP dapat dijelaskan investasi. Jadi ini jangka panjang. GDP-nya mau naik, investasi. GDP-nya mau naik, pasti investasi. 99%. Jadi ibarat kayak obat nyamuk itu loh, yang membunuh nyamuk 99,99%. Gitu. Dalam kasus ilustrasi ya, anyway ini ilustrasi ya, datanya nggak real ya. Adjust R square-nya adalah 0,9 juga, nah tapi ROT MSE-nya 0,46947, yang artinya salahnya relatif kecil ya, 46 ya, itu nggak sampai 50%. Kalau kita melihat koefisien integrasinya, itu kan investasi di angka 2, piro oke, konco-konco. 2,04324 ya. Berarti kan asumsinya setiap kenaikan satu unit investasi itu akan meningkatkan GDP 2,04 unit. Wah, gokil sih. Ini kayak ibaratnya eh kamu invest di sini satu gitu, nanti dapat dua, kan, wah siapa yang nggak mau ya, kayak gitu, pasti mau. Bahasannya daripada naruh di obligasi atau sukuk gitu ya atau SBN nih, ya taruh di sini, tapi pasti ada resiko juga yang harus didiversifikasi. Mana lo model-model masih 500 juta, 1 miliar itu ya cobalah fokus itu. Tapi balik kalau kita bicara ekonomi publik, kan proyek-proyek biasanya di angka 10 miliar, 50 miliar, nah gitu. Oke. Nah, itu contoh bacanya ya teman-teman ya. Nah, ada lagi P-value-nya bagus nih 0,000. Intercept konsistennya adalah minus 2,125578. Artinya pada saat investasi nol, GDP langsung minusnya juga gede teman-teman. Jadi harus harus bahasanya di kasus ini ya go straight forward to investment, isn't it? Ya, P-value-nya 0,0 signifikan juga. So, kita bisa melihat juga uji signifikansinya. Tes statistiknya menarik nih, 450, berapa? 96 ya. Betul ya. Yang artinya jauh lebih besar dari titik T kritis dan sangat signifikan gitu. Interval kepercayaannya 95% untuk koefisien investasi 2,0337, 2,0527, yang artinya estimasinya tuh precisionnya tinggi, Bos. Gitu. Nah, Pak, kemudian gimana dong untuk interpretasi ekonomi dan pertimbangan pengambilan keputusan bagi pembangunan daerah? Oke, berarti satu, hubungan antara investasi dan GDP sangat kuat, positif dan signifikan. Dengan R kuadrat hampir sempurna ya, berarti model ini menjelaskan hampir semua variasi GDP hanya saja dengan variabel investasi aja. Kita kan belum melihat misalkan Anda mau pakai SDGs, Anda mau pakai let's see tadi ya, uh, so much thing ya, indeks misalkan, yang lain, kemudian Anda mau ngambil sektor mikro misalkan remitansi gitu ya, Anda mau ngambil em, ya dari PMI, misal kasusnya misalkan lokusnya di PMI nih gitu, atau misalkan tadi di swasta atau di industri manufaktur atau F&B, so much thing we can do gitu. Artinya apa? Hal ini menunjukkan ada pola hubungan teoritis kuat. Investasi benar-benar merupakan motor utama pertumbuhan GDP pada kasus ini. Potensi overfitting ada nggak? Ada. Datanya kecil, Bos. Ini nggak sampai 50 atau 100 gitu kan ya. Sehingga hasil tampak dalam tanda kutip sempurna.
Tapi perlu hati-hati. Karena tadi jangka panjang mungkin bagus bagi wilayah tertentu. Kayak oke di Kendal sama Semarang mungkin bagus. Pekalongan kemarin kami ke sana itu bagus. Tapi bagaimana misalnya ke Tegal? Walaupun Tegal itu dilalui ini ya, dilalui tol juga ya. Cuman kami melakukan analisa juga ya, ngobrol aja sama intuisi. Mungkin kalau di Tegal tidak akan lebih baik karena trickle efeknya ya, bubble ekonominya sama trickle efeknya bisa jadi hanya sampai Pekalongan. Pekalongan, Kendal, Semarang gitu ya. Jadi kayak Pekalongan Industrial Park sama Kendal itu masih oke. Tapi kalau Tegal Industrial Park itu trickle-nya terlalu jauh dari Semarang. Gitu ya sama kayak Surabaya lah. Surabaya trickle paling mudah kan ke Sidoarjo, Mojokerto, Gresik gitu. Madura pun nggak begitu kan. Walaupun sudah ada Suramadu. Nah gitu. Per hari ini secara data ya, kita nggak tahu nanti ke depan political policy-nya seperti apa. Cuman ketika berbicara trickle effect itu, ya tadi, jadi perlu hati-hati intinya. Potensi overfittingnya soalnya ada dalam kasus ilustrasi ini. Ya, tadi contoh gitu. Jadi Jogja misalkan, mungkin di Magelang masih, tapi mungkin kalau kayak di Temanggung, bisa jadi trickle-nya bukan dari Jogja atau Magelang, tapi dari Semarang. Bawen misalkan gitu. Nah, kita tinggal lihat nih nanti Wonosobo seperti apa. Atau em, kalau kemarin kami coba expand diskusi dengan Bapeda di Blora. Blora sebenarnya potensinya juga gede, hanya saja, nah ini nanti trickle-nya ke arah mana nih, dari mana? Apakah dari Semarang? Apakah dari Wingindi? Ya pokoknya Blora, Pati, kayak gitu-gitu lah. Area-area situ tuh potensinya gede sebenarnya. Em Wingi aku ndi yo. Grobogan, ya terus aduh sing adoh banget kayak RSUD mana saya lupa intinya di situ itu potensinya gede banget sebenarnya. Hanya saja overfitting itu perlu dipertimbangkan, contoh kayak gitulah teman-teman ya. Jadi dalam interpretasi pengambilan keputusan untuk kebijakan pembangunan daerah dan perlu uji diagnostik lain. Ini kita belum autokorelasi, belum yang heteros, multikol, atau jika ada lebih dari satu variabel dan pastinya uji stasionaritas ya. So, kesimpulannya untuk contoh yang ini, investasi terbukti berpengaruh signifikan. Koefisien sebesar 2,043 berarti GDP meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tambahan investasi. Cuan nih bos, dalam kasus ini loh ya. Dan modelnya sempurna, tapi harus hati-hati. Jadi gitu. Kadang kayak, wah, secara data bagus ya ini. Intuisinya kita harus main juga, Bos, karena kita sarjana ekonomi. Artinya apa? Bisa jadi ini dipengaruhi oleh sejumlah hal, entah itu observasinya yang kecil, wilayahnya gitu ya. Nah, nanti melalui teori geospasial, ekonomi regional. Polanya gimana nih dan sebagainya. Jadi pertimbangannya bukan sekedar hanya angka ekonometrika bagus, gas, investasi enggak. Tapi kita pakai intuisi ekonomi juga di situ. Dan karakteristik data time series itu tadi. So guys, any question? Kalau tidak ada, ini saya rekamannya matikan sehingga nanti teman-teman yang apa ingin melihat lagi bisa lihat lagi gitu ya. Kalau lupa bisa belajar lagi. Kalau besok untuk tugas akhir kalian mau pakai ini juga bisa kalian pakai untuk referensi itu. Em, Spoiler aja dikit-dikit, kami sedang menyusun buku paket modul gitu ya, berbasis tata dengan beberapa kolega dari dalam negeri, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Pada waktunya kami akan share. Mungkin nanti saat kalian menggunakan saat skripsi dan sudah terbit kalian bisa menggunakan punya kami. Anyway, saya matikan dulu. Thank you.